Salat Asyura itu dilakukan ketika berapa saat setelah terbitnya matahari, yaitu seorang salat 2 rakaat. Pada rakaat pertama ia membaca Al-Kursi, Al-Fatihah. Pada rakaat kedua membaca Laula anzalna hadzal Quran sampai akhir ayat surat Al-Asr, ya. Dan setelah salam mengucapkan ya awalul awwalin wa ya akhiral akhirin dan seterusnya. Nah, ini ada doa-doa yang ditambahkan dalam salat itu. Hadis palsu lain, salat Asyura itu 6 rakaat. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah seorang membaca surat Asy-Syams. Pada rakaat kedua membaca Inna anzalnahu. Pada rakaat yang ketiga membaca Idza zulzila dan lain-lain. Ya, ini palsu. Ya, keutamaan teman sih palsu. Yang kedelapan, barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, maka akan diberi pahala 10.000 ibadah malaikat. 10.000 ibadah malaikat. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, maka akan diberi pahala 10.000 syuhada. Puasa itu. Syuhada 10.000 pahala syuhada. Kelewatan ini. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, maka Allah akan mencatat untuknya pahala sebanyak 7 langit. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada seorang mukmin pada hari ke-10 bulan Muharram, maka seolah-olah seperti memberi makan seluruh orang fakir dan umat Nabi Muhammad SAW dan mengenyangkan perut mereka. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, nah ini, maka untuk setiap helai rambut kepala anak yatim tersebut akan ditinggikan derajat untuk pengusapannya di surga. Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya Allah telah memberi keutamaan pada hari ke-10 bulan Muharram. Rasulullah bersabda, ya benar, Allah menciptakan langit-langit pada hari ke-10 bulan Muharram, dan demikian pula bumi. Allah menciptakan pena untuk mencatat takdir pada hari ke-10 bulan Muharram, dan demikian pula Lauhul Mahfuz. Allah menciptakan malaikat Jibril pada hari ke-10 bulan Muharram. Demikian pula Allah menciptakan malaikat-malaikatnya yang lain pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengampuni dosa Nabi Daud pada hari ke-10 bulan Muharram. Sampai akhir hadis. Berarti hadis ini panjang. Dan maudhu lagi. Dan capek-capek bacain maudhu, palsu. Itu ya. Hadis-hadis maudhu dibacain panjang-panjang gak ada artinya. Ya, gak akan berkesan. Makanya jangan diamalkan. Adik-adik dengarkan dulu ya. Adik-adik paham gak paham dengarkan aja gak apa-apa. Hadis 9, barang siapa yang beri makan kepada ahli bait yang miskin sampai kenyang pada hari ke-10 bulan Muharram, maka ia akan melewati jembatan As-Sirat secepat kilat yang menyambar. Barang siapa bersedekah dengan suatu, maka seolah-olah seperti orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta sama sekali. Barang siapa yang mandi pada hari ke-10 bulan Muharram, maka tidak akan pernah sakit kecuali sakit menjelang kematian. Palsu, maudhu. Ya. Barang siapa yang berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, maka akan diberi pahala 10.000 ibadah malaikat. Palsu, maudhu. Sungguhnya burung As-Surat adalah burung yang pertama kali berpuasa Asyura. Sampai burung-burung ditipu juga. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Khatib dari Abu Ghalid secara marfu, sedangkan di kalangan para sahabat tidaklah dikenal nama ini. Dan sanadnya adalah Abdullah bin Muawiyah. Ia adalah munkarul hadis. Hal ini sebagaimana disebutkan Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi itulah ya nasib-nasib orang yang selalu mudah percaya dengan hadis dan ta'assub. Ta'assub itu kagum dengan kiai ulama tanpa memeriksa ucapan mereka. Ya. Begitu. Tidak ada seorang hamba pun yang menangis pada hari terbunuhnya Al-Husain. Nah, ini ciri-ciri Syiah nih, Rafidhah nih. Tidak ada seorang hamba pun yang menangis pada hari terbunuhnya Husain, yaitu pada hari ke-10 bulan Muharram, kecuali kelak pada hari kiamat ia akan bersama ulul azmi dari kalangan para rasul. Palsu, maudhu. Husain terbunuhnya kapan? Hadis itu kapan? Hadis kan zaman Nabi, Nabi lahir, Nabi hidup. Kalau asar berarti sahabat.
yang bicara. Ya, bayangkan menangis saja, tentang menangisi Husain sama dengan ulul azmi. Ulul azmi tahu kan? Ya, nabi-nabi yang utama yaitu apa? Nuh, siapa lagi? Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi, nabi aja nggak, nabi biasa aja nggak masuk ulul azmi. Ini orang nangis gara-gara terbunuhnya Husain, masuk golongan ulul azmi. Ya, di surganya mungkin satu level. Ini mengumbar janji-janji, janji-janji yang palsu, hadisnya palsu sih. Hadisnya palsu biasanya. Demikian pula sebuah hadis yang menyebutkan bahwa menangis pada hari ke-10 bulan Muharram adalah cahaya sempurna pada hari kiamat. Maka ini adalah hadis palsu yang diproduk oleh Rafidhah. Innovation, ya, inovasi dalam masalah dunia, ya, bikin mobil, bikin pesawat, nggak ada hubungan itu. Kalau pada zaman Nabi mampu bikin mobil, ada pabrik mobil, mereka bikin. Nabi dan sahabatnya bikin. Jangan dibilang bid'ah, kok mobil bid'ah, mikrofon bid'ah, kamera bid'ah. Yang itu nggak benar begitu. Ya, karena Nabi nggak ada alatnya, ilmunya belum sampai, nggak dibikin. Ya begitu. Orang-orang yang membela bid'ah kadang-kadang, kalau gitu ke Mekah pakai onta aja, jangan naik pesawat. Pesawat kan zaman Nabi nggak ada. Ini bid'ah, ini bukan bid'ah, ini maslahat, kebaikan. Gitu. Setiap hadis tentang menziarahi kubur pada hari ke-10. Sungguh apabila saya masih hidup, benar-benar saya akan merintahkan untuk puasa sehari sebelum atau sudah hari raya Asyura. Ya, kan di sini mungkar. Maksudnya, apa kalian puasa pada hari kalian ini? Mereka menjawab tidak. Beliau Rasulullah bersabda, sempurnakanlah sisa hari kalian dan bayarlah utang puasa tersebut, yaitu Asyura. Syekh Albani rahimahullah menerangkan bahwa tambahannya ini mungkar. Perintah puasanya benar, tapi kadang-kala itu tidak semua hadis itu maudhu. Ada hadis benar, sebagian benar ditambahkan, ya. Tambahannya ini yang kalau ziyadahnya tambahnya. Kalau dia ziyadah siqat, orang yang terpercaya, maka hadis ini diterima. Tapi kalau ziyadahnya dia orang yang nggak dikenal, ditolak. Sebagian aja ditolak, gitu. Jadi demikian. Ada pertanyaan? Sudah ada pertanyaan? Belum? Baik. Apa efek hadis yang mungkar, yang maudhu kepada kehidupan kita? Jika ada pertanyaan di sini silakan. Nah, ini yang jadi masalah. Kadang-kala kita orang awam nggak tahu efeknya, main percaya saja. Tapi ulama jauh-jauh hari menggambarkan gitu. Efeknya adalah adanya bid'ah-bid'ah, adanya perbuatan-perbuatan bid'ah dari hasil hadis-hadis ini, ya. Bid'ah seperti apa? Seperti pawai, itu tidak ada. Menghidupkan malam, ya. Kalau yang yang Syiah memukul-mukul, ya, karena Husain terbunuh pada hari Asyura 10 Muharram. Husain, maka mereka sedih. Kaum orang Irak ini yang menipu Husain. Mereka minta Husain datang baiat, lalu setelah itu ditinggalkan. Tidak satu pun baiat. Yang pernah baiat tidak satu pun menolong Ubaidillah, ya, tentara pada saat itu yang berkuasa, sehingga terbunuh beliau. Setelah terbunuh mereka nyesal, ya, ada darah Husain tertumpah di sana karena pengecutan mereka, tidak mau membela Husain sampai titik darah terakhir. Mereka bahkan meninggalkannya. Lalu mereka mulai bersedih dengan memukul-mukul
kepala mereka, ya, mencabik-cabik belakang. Nah, ini kezaliman buat diri sendiri dan yang lain. Nah, ini yang kita hindari. Itu efek dari mereka memproduksi hadis semaunya. Setelah itu hadis itu menghasilkan tuntutan, yaitu amalan, ya. Setelah itu mereka bingung amalannya apa, ya seperti ini. Itu semua rentetan dari hadis itu. Baik ulamanya, kalau Rafidhah memang punya buku sendiri. Qurannya Quran Fatimiyah, ya, mereka punya kitab-kitab sendiri. Mereka nggak percaya hadis Bukhari, Muslim, mereka punya periwayatan sendiri. Makanya mereka bikin semua semaunya, ya. Mereka buat hadis tuh semaunya. Kalau ada hadis kita nggak dipercaya sama mereka. Makanya kita hendaknya hati-hati, ya, dalam berguru, membaca buku, hati-hati. Ada tokoh Syiah yang dari dulu sudah ada, dia tetangga saya itu, tinggal di Buluran Hilir, mungkin sudah meninggal. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh, namanya bagus Abu Bakar, tapi ada belakangnya Aceh. Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Itu buku-bukunya saya sempat baca dulu, ya. Dia mengkritisi, dia percaya dengan hal-hal yang disembunyikannya, ya. Hadisnya benar tapi pemahaman mereka salah, menyimpang. Seperti Abu Hurairah menyimpan berkarung-karung hadis yang tidak diriwayatkan semua. Itu benar, ya. Tapi dia tujukan untuk inilah, ya. Abu Hurairah, jika aku riwayatkan semua hadis, maka niscaya aku dipenggal. Memang ada hadis-hadis yang enggak ada hubungan dengan akidah. Dan mereka bilang ini masalah kepemimpinan Ali disembunyikan oleh Abu Hurairah. Itu jahatnya mereka. Mereka dapat takwil dari mana? Begitu, ya. Itu saya baca buku di situ. Dan tentang pengkhianatan Muawiyah dan lain-lain. Mereka sangat gemar memusuhi Muawiyah, ya, sehingga sempat peperangan antara dua kelompok, yaitu yang pro Muawiyah, yang pro Ali. Dulu ada Syiah Muawiyah, Syiah Ali. Dulu Syiah itu golongan artinya. Bukan Syiah yang kita kenal sekarang. Dulu Syiah Muawiyah, Syiah Ali, atau Syiah Yazid, Syiah Ali. Ya, setelah itu Syiah jadi hal yang paling terkenal Syiah Ali. Ya, Syiah Ali lalu dimasuki Abdullah bin Saba, ya, Ibnu Sauda dari Yaman. Dia yang mengembar-gemborkan bahwa kepemimpinan Ali itu Tuhan, sampai Ali akan membakar dia. Dia kabur, ya, Abdullah bin Saba Ibnu Sauda. Nah, ini mulai dia itu bikin hadis palsu semua, ya. Kelompoknya Rafidhah itu membuat hadis palsu. Bahkan setelah itu penyulut pemberontakan di mana-mana, sumbernya dari Rafidhah, ya, Ibnu Sauda, ya, Al-Yamani, ya, sampai Utsman terbunuh, begitu. Sampai Ali radhiyallahu anhu terbunuh, sampai Husain terbunuh, itu akibat itu, ya. Kufah terkenal orang-orangnya culas, mendukung, habis itu meninggalkan, ya. Husain datang lalu mereka tinggalkan, sehingga Husain terbunuh, ya. Ribuan pasukan Ubaidillah menyerang Husain radhiyallahu anhu, ya. Tapi beliau Husain adalah sayyid atau pemimpin pemuda di jannah, syahid. Hasan juga syahid, diracun, begitu. Ini efek dari pembuatan hadis palsu, hadis lemah, dan lain-lain. Saya mencari kitab sebentar. Dan jika ada pertanyaan silakan. Ya. Buat orang awam seperti kita, itu gimana kita mengetahui hadis itu sahih
atau mungkin hadis itu lemah atau bahkan palsu gitu. Jadi untuk memilah-milahnya gimana gitu? Ya, memang orang awam berat, ya, berat banget itu buat orang awam. Oleh sebab itu orang awam harus ngaji. Dan ngaji pun belum tentu selamat, karena ada ustadz-ustadz yang enggak amanah. Dia mau santai, enggak mau nyelidiki hadis, enggak mau merujuk kepada yang dia percaya, dia kenal. Akhirnya orang awam banyak yang tersesatkan dengan ustadz-ustadz yang tidak bertanggung jawab, dai-dai, duat yang tidak bertanggung jawab. Ini problemnya orang awam. Oleh sebab itu orang awam hendaknya dia berguru walaupun dia mungkin yang pokok-pokok saja. Misalkan masalah sholat, masalah tauhid, yang pokok-pokok aja. Udah nggak usah yang rinci-rinci, ya begitu. Karena agama ini sesuai dengan yang dituliskan oleh Imam Bukhari dalam babnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu sebelum berbuat dan berkata. Qabla al-qaul wal amal, sebelum ucapan dan perbuatan. Punya ilmu dulu. Sedangkan Allah juga menyatakan fa'alam, berilmulah kamu, maka berilmulah kamu, belajarlah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Tidak mudah memahami la ilaha illallah. Makanya banyak orang bersyahadat tapi tidak sholat. Dia pikir cukup itu syahadat. Ya. Nah, orang sudah belajar saja belum tentu dapat. Dia harus bertanya pada yang benar, ya. Berdoa, ya Allah tunjukkan aku, ya. Allahumma hdini wa syaddidni. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Begitu. Ya, sehingga dia mudah mendapatkan ustadz yang terpercaya, yang amanah, ya, begitu. Memang banyak orang sudah semangat belajar ketemu orang yang salah. Banyak itu. Itu bagian dari takdir. Ya mungkin kurang ikhlas doanya, kurang sungguh-sungguh mencari ilmu, kurang sungguh-sungguh menempuh jalan ilmu. Bayangkan kalau kita bandingkan keadaan kita dengan para tabi'in, ya, penulis hadis. Ada ulama hadis, kalau nggak salah Ibnu Sirin, itu berjalan berbulan-bulan, siang dan malam berjalan untuk satu hadis. Begitu. Ada ulama hadis berjalan berbulan-bulan sampai depan pintunya didapati muhadis ini udah meninggal. Dulu nggak ada WA, saya mau datang ya, nggak ada. Udah berbulan-bulan pakai perbekalan, toto sudah meninggal. Balik lagi. Ya, itu seharusnya begitu nyari hadis yang benar. Sebelum mengamalkan seharusnya buka-buka dulu, tanya, ini amalan ini benar gak ya Ustaz? Begitu. WA. Kalau masih ragu, dak mayaribuk, tinggalkan. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Misalkan sholat ba'da isya, ba'da maghrib, itu gimana ya hukumnya? Ya, sholat rakaat 2 rakaat ba'da maghrib. Memang tidak ada. Tapi ada hadis jika kamu mau. Karena ada hadis baina azanain. Jadi ada yang keras, pokoknya nggak ada qabliyah ba'da maghrib ke isya. Iya kalau itu qabliyah, tapi ada ruang-ruang bisa antum sholat 2 rakaat, sholat wudu, perbarui wudu, masuk sholat, bisa keluar tahiyatul masjid, bisa sholat mutlak kapan saja, bisa sholat baina azanain. Setiap 2 azan ada sholat sunnah bagi yang mau. Jadi ada orang yang baru ngaji, dia pakai hadis itu, emang hadis itu sahih, ya, tidak ada salat qobliyah isya gitu. Jadi setiap orang sholat isya didatengin, antum sholat apa? Nggak perlu seperti itu. Hadis itu bukan satu masalah sholat sebelum isya, bisa sholat mutlak, ya. Masa dia harus nulis saya sedang sholat mutlak, saya sedang sholat wudu? Nggak usah, udah biarin aja orang sholat gitu. Kecuali pada asar. Pada asar lihat-lihat, oh mungkin dia jamak qashar, ya kan? Itu. Jadi
Berilmu usaha. Setelah usaha misalkan kita nggak, orang awam memang nggak tahu. Soalnya ini ilmu ijtihadi juga. Ilmu ijtihadi. Berdasarkan ijtihad ulama bukan ijtihad kita. Ini hadis dhaif apa sahih ya. Itu ulama hadis. Enggak semua ustaz-ustaz paham ini juga. Ustaz yang nggak baca mustalah hadis dan nggak memahami nggak paham juga gitu. Dan ada ustaz sudah paham, sekelas dia seharusnya paham, tapi sembrono, yang penting bisa ceramah hari ini, mungkin frekuensi ceramahnya tinggi sehingga dia nggak murojaah, nggak melihat lagi. Kalau ustaz yang cirinya benar, dia meriwayatkan hadis. Kalau ustaz lain ada yang telepon, antum meriwayatkan hadis ini dhaif ya akhi. Oh iya, dia koreksi. Begitu, jangan marah. Kalau kita, kecuali kita hafiz sudah mungkin ribuan hadis. Biar ada ustadz yang itu hadis dhaif ya akhi, marah. Itu hadis maudhu. Ini ciri-cirinya, udah nggak usah ngaji lagi sama dia. Ya, karena bakalan maudhu atau dhaif dia serampangan itu. Tapi kalau ada ustadz meriwayatkan hadis, toto dia bilang, maaf yang kemarin saya ceramahkan, yang saya khutbahkan itu hadis maudhu, hadis palsu, nggak usah diamalin. Hadis lemah, sangat lemah, nggak usah dipercaya, diamalin. Begitu, boleh. Seorang, jangankan kita, ulama saja banyak yang sih mengutip hadis yang lemah karena dia thiqah dengan ulama lain. Ada ulama menyusun kitab. Kitab ini mengutip muhadis lain, lalu dia mengutip lagi tanpa periksa satu-satu. Nah, itu. Ada di Indonesia ada orang ustadz yang memang dia nggak akan bicara hadis sampai benar-benar dia teliti sumbernya, marojiknya. Misalkan dari Bukhari, Muslim, Sunan Nabi Daud, ya Tirmidzi, Nasai dan Kutubus Sittah atau Kutubut Tis'ah atau kutubus yang lainnya. Baru dia ceramahkan. Jadi kalau dia udah dengar dari mana aja bilang, saya belum selidiki hadis itu. Ada yang begitu, tapi nggak semua ustadz bisa kayak gitu. Nah, ada orang yang thiqah kepada yang biasa meriwayatkan hadis sahih. Ya, dari kawan-kawan seduat ya. Misalkan satu-satu ini selalu cenderung mencari hadis ya yang sahih-sahih. Kalaupun ada yang dhaif dia riwayatkan, itu hadis itu diperselisihkan. Ya, seperti misalkan apa? Orang yang tidak sholat pas di masjid, nanti dia bersama Firaun, Qarun, Haman dan apa tuh yang kemarin kita bacakan di sini. Itu ada dua ijtihad. Syekh Albani melemahkan hadis itu secara rawi dan matan. Syekh Bin Baz memakai hadis itu untuk memperingati, untuk menyematkan karena ada perawi-perawi yang masih bisa diterima. Nah, ini ijtihad. Kan nggak semua orang paham itu, dan di pondok-pondok masih dibicarakan hadis itu, ya begitu. Nah, bagi yang lebih hati-hati, ya kalau pribadi saya lebih cenderung kepada pendapatnya Syekh Albani karena matanya, masa orang nggak sholat di masjid aja atau sholatnya nggak benar bersama Firaun, Haman, kan mereka ahli nar, ya khalidina fiha, mereka tuh kekal di dalamnya. Tapi kalau orang yang nggak sholat di masjid atau sholatnya masih berantakan, tambal sulam, masa kekal begitu? Itu penelitian matan dari Albani. Nah, ini kan nggak semua paham itu. Maka untuk orang awam paling bagus adalah mencari guru yang amanah, baca buku yang benar, yang ada referensinya dari ustadz tersebut. Jangan beli buku. Ya, saya pernah mendapati ustadz, saya udah beli buku ini, baru nanya. Yang ini dibuang, yang ini dibakar, kan susah akhirnya. Kalau kasih orang nggak boleh buku sesat dikasih orang, nanti dia yang sesat, bakar. Kan lebih baik sebelum beli buku, ustadz saya mau beli buku masalah akhlak, mana yang baik, begitu. Orang awam tuh begitu paling enak. Oh, ini nih bukunya banyak yang sahih nih. Hadis-hadisnya nih diterangkan nih, ini yang sahih, ini yang dhaif. Ustaz, saya mau beli buku akidah yang hadis-hadisnya sahih, yang mana Ustaz? Begitu. Hendaknya fas'alu ahli dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, ahli Quran, ahli hadis. Jika kamu tidak tahu itu ayat.
Makanya untuk orang awam bertanya sebelum beramal, berilmu sebelum beramal. Kalau tidak ada ilmu terus dia tidak beramal dalam bab ini, kecuali yang sudah jelas ya, sholat 5 waktu dan lain, yang halus-halus, yang perlu penelitian, dia nggak boleh dia. Saya ragu nih, dakma ya ribuk, tinggalkan. Pakai dalil itu boleh. Ya begitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada lagi. Kita masih ada berapa menit, Pak? Jika ada pertanyaan silakan, jika tidak saya selesaikan sampai bid'ah-bid'ah ini. Tadi saya menghadirkan contoh-contohnya, tapi cukuplah, sudah banyak itu contoh-contoh. Ya. Yang paling penting dalam beramal jangan ikut manusia kebanyakan. Nggak apa-apa berbeda dengan masyarakat umum kadangkala, asal sama dengan Nabi. Ya pernah ada seorang mau masuk sekolah, ya melihat buku pelajaran anaknya, ya sekolah ini sekolah ya terkenal, ya istilah mengajarkan sunnah. Lalu bapak ini lihat buku kitab sholatnya, ini yang mau diajarkan. Iya pak. Dia baca, oh kalau anak saya diajarkan ini akan beda dengan saya. Lalu gimana kita jawab? Pak lihat nih mbak, buku ini dilihat tuh, sholat salu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Akunya di sini Rasulullah pak, bukan saya, bukan bapak, bukan guru, bukan. Salu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku sholat. Aku di sini Rasulullah pak. Buku ini berusaha bagaimana sholat menurut Rasulullah. Mungkin karena buku ini teliti bisa beda dengan saya, walaupun saya ustadznya misalkan, bisa dengan beda bapak, tapi insya Allah anak bapak sama dengan Rasulullah. Terserah pak, bapak mau masukkan sekolah di sini, insya Allah sholatnya mudah-mudahan sama dengan Rasulullah. Atau biarkan anak bapak dalam bab sholat ngikut bapak, nggak tahu tuh bapak sholatnya gimana, menurut Rasulullah apa menurut guru-guru bapak gitu. Jadi yang paling penting adalah seorang itu terbuka hatinya, menerima kebenaran. Ya, kebenaran tertolak jika apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Orang yang tidak dapat hidayah karena menolak kebenaran. Ghamtun nas, dan menghina manusia, merendahkan manusia. Oh siapa kamu? Kok tahu ngajarin sholat? Saya sudah sholat 20 tahun, 10 tahun, 50 tahun saya sholat. Tahu disalahkan. Nah ini ghamtun nas, dia menghina manusia. Padahal mungkin orang yang datang ini lebih muda, mungkin anak-anak, tapi bawa hujah yang kuat, bawa dalil hadis yang sahih. Yang dia kerjakan dalil maudhu, lemah, palsu, tapi udah puluhan tahun dia kerjakan. Silahkan pilih, begitu. Ujung-ujungnya ya hidayah. Allahu a'lam. Demikian saja kajian kita. Jika ada pertanyaan silakan terakhir. Jika tidak ada kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat kajian ini untuk saya dan semua yang hadir dan yang melalui online. Dan juga saya mohon maaf jika ada kutipan atau keterangan yang salah. Ya, benaran dari Allah semata, salah dari kita dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, ngopi-ngopi dulu Pak, silakan. Baik, Pak ngopi dulu Pak, nggak ngopi dulu.